Membahas tentang bab bagaimana kita berusaha untuk menjaga lisan ya. Menjaga lisan kita supaya lisan kita ini menjadi lisan yang baik. Kita percaya, kita mulai boleh ya? Oke, kita mulai ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa dalam agama kita ini, bahwa setiap lisan itu akan menjadi salah satu hal yang dipertanggungjawabkan. Makanya ada dalil begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Bahwa setiap yang namanya perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Sementara perbuatan itu ada macam-macam. Yang pertama ada lisan, kemudian yang kedua ada perbuatan, kemudian yang ketiga ada hati. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Hanya saja yang hari ini kita akan membahas tentang bab lisan. Jadi begini, bahwa manusia itu punya dua nafsu. Yang pertama, cepat kali. Yang pertama lisan, yang kedua perbuatan, yang ketiga hati. Catat dulu pelan-pelan. Udah? Dah? Sementara manusia itu punya dua nafsu, ya, yaitu nafsu syahwat dan nafsu amarah. Nafsu syahwat dan nafsu amarah. Nafsu syahwat ini adalah nafsu yang sifatnya adalah syahwat, kesukaan terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua adalah nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah kemarahan terhadap sesuatu. Bahasa kerennya nggak usah ditulis. Namanya lainnya gharizatul baqa dengan gharizatul nau. Nanti ibu bingung. Udah, ibu catat aja nafsu syahwat dan nafsu amarah. Oke. Nah, yang kita bahas dalam hal ini adalah nafsu amarah, yaitu nafsu atau jiwa-jiwa yang mana jiwa ini dalam kondisi benar-benar dalam kondisi nafsul amarah. Nafsu pengen menang, nafsu pengen melindungi diri, nafsu pengen merasa benar, nafsu ego, itu namanya semua nafsu amarah. Ya, ego, kemudian ingin melindungi diri, proteksi diri, kemudian nafsu untuk memenangkan diri sendiri. Nah, itu adalah nafsu amarah namanya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya jelaskan dulu bahwa manusia ini punya sifat baik dan sifat buruk. Kita semua paham ya. Bagaimana kita menekan sifat buruk kita untuk menjadikannya mendominasikan sifat baik kita. Jadi sifat buruk itu ditekan. Saya punya sifat buruk, punya. Ibu punya sifat buruk, punya. Tapi sifat buruk kita itu kita tekan untuk kemudian kita naikkan sifat baik dalam diri kita. Saya pengantar dulu aja. Bahwa dalam otak kita ini ada yang namanya amigdala. Apa namanya? Amigdala itu adalah sebuah otak secara biologis. Jadi bendanya ada, chipnya ada di dalam otak kita ini, ada chipnya, namanya amigdala. Yang dia itu berfungsi untuk bagaimana agar kita ini terlindungi, bagaimana agar kita ini bisa membela diri, bagaimana agar kita ini menjadi orang yang ingin merasa benar. Ibu pernah naik mobil, kalau naik mobil, ibu kalau mundur ada bunyi tit, ada ya? Terus kalau mundur ada alarmnya kan? Kalau seandainya ada orang lewat, pada mobil tertentu ada sensornya kan? Terus kalau seandainya ibu mau ngerem, dia akan cakram dengan sendirinya. Kalau ibu mendadak ngerem, pada beberapa mobil dia cakram, dia akan ngikat dengan sendirinya. Nah itu udah ada chip di dalam mobil itu. Sama dengan di dalam otak kita, Bu. Di dalam otak kita ada namanya amigdala.
Yang itu chip itu berfungsi untuk melindungi kita dari musuh, melindungi kita dari tekanan, melindungi kita dari keburukan, melindungi kita dari, pokoknya kita nggak boleh kalah lah. Pokoknya kita itu harus melawan lah. Pokoknya kita tuh harus marah lah. Pokoknya kita tuh nggak boleh ditekan lah. Ada chipnya dalam otak kita ya. Namanya amigdala. Oke, sampai sini paham? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini karena kajiannya Nurul Mawaddah, ini agak sulit sedikit ya, nggak apa-apa ya. Bedakan mana reaksi, mana respon. Oke, coba tulis. Bedakan mana reaksi, mana respon. Oke, mana reaksi, mana respon. Ya, reaksi itu adalah sesuatu yang bersifat spontan. Respon itu adalah reaksi adalah sesuatu yang bersifat spontan. Tapi kalau respon, dia ada proses berpikir ulang. Oke, sampai sini clear? Apa itu reaksi? Sesuatu yang bersifat spontan. Kalau respon, ada proses berpikir. Saya sering bilang kepada jemaah, jangan terlalu cepat memberikan reaksi, tapi berilah sebuah respon. Saya ambil sebuah contoh, supaya nggak cepat-cepat marah nih Bude. Bude belah. Oke, nah, jadi jangan cepat-cepat bereaksi, tapi berilah respon. Itu dua bab yang berbeda. Contoh Bu, ketika ibu lagi ngantri, lalu kemudian ada orang yang memotong antrian ibu. Biasanya awamnya orang seperti apa dia? Kepala lah ngantri gitu. Itu reaksi spontan. Siapa yang kerjain? Amigdala. Apa nama base-nya? Nafsu amarah. Kita harus tahu dulu nih penyakitnya. Itu ada dalam kepala ibu, ada dalam kepala Bude, ada dalam kepala Oma, ada dalam kepala saya, ada dalam kepalanya Kaleni. Ketika ibu nyetir, santai-santai, solawat tuh Bu. Datang orang nyerempet, kepala lah keluar tuh. Walaupun kita solawat gitu, tapi ketika kita respon secara biologis, amigdalanya bekerja itu. Mobil ibu, mau dia bersih, mau dia di salon, ketika dia ada orang lewat, pasti dia bunyi, nggak peduli dia lagi bersih atau enggak, bunyi. Tapi masalahnya manusia ini nggak sama seperti mesin. Mesin nggak bisa lagi kontrol. Chipnya udah seperti itu. Nah, manusia punya kontrol. Nah, ini saya mau jelaskan. Apa yang ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan ketika kita cerita sesuatu, lalu ada orang bilang, "Nggak ada gitu doh. Bohong tuh nyo." Gitu kan? Misalnya saya cerita sesuatu, kali ini bilang, "Bohong tuh nyo," kayak gitu kan? "Nggak ada gitu doh," kayak gitu kan? Kali ini bercerita tentang sesuatu gitu. Saya bercerita. Maka yang saya lakukan adalah memberikan reaksi, reaktif. Lo lah kali ini gitu. Ya. Padahal yang harus kita berikan bukan reaksi, tapi respon. Nah, respon tadi apa? Ada proses berpikir. Contoh. Ketika kita naik mobil itu harus dilatih, tidak mudah. Tapi kalau kita punya, pribadi kita mantep. Kita lagi nyetir, lalu kemudian ada orang yang lewat, motong, jangan memberikan reaksi, tahan dulu sebentar. Nah, proses menahannya ini setiap orang berbeda-beda. Ada yang dia dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Ada yang dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, ada yang prosesnya
dengan cara mati kau. Ada yang dengan diam sebentar. Yang penting saya mau bilang kepada ibu-ibu semua, jangan cepat bereaksi. Dalam artikulasi, ibu berikan jeda antara fakta, antara stimulus dengan respon lebih kurang 90 detik. Oke? Catat dulu untuk latihan. Ini susah ini, karena kita senggol bacok ini. 90 detik, Bu. Ya. Oke. Udah? Berapa menit? 90 detik. Oke, 1,5 menit ya. Nah. Jadi seperti ini. Misalnya nih saya lagi naik kendaraan dengan teman, dengan siapapun lah ya. Lalu kemudian ketika ada yang lewat, seret gitu ya. Oh, Nio ke belakang gitu mah, kakak belakang tuh mah. Ibaratnya apa bahasa kitanya? Dia itu mau tuh makanya sesak pipis dia tuh. Makanya nyoba gageh kayak gitu ya. Oh, kepalo lah kata orang sebelah. Saya cukup bilang tenang dulu. Tenang aja, jangan bereaksi. Biasanya saya dengan gerakan tangan. Stop reaksi, jangan. Diam dulu. Sekarang ketika kita dipotong, terjadi apa-apa nggak pada diri kita? Enggak. Satu, tidak terjadi apa-apa pada diri kita. Oke. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi? Yang kedua adalah tidak merugikan kita. Yang ketiga adalah kita tidak terlambat sedikit pun. Yang keempat adalah semua baik-baik aja. Ketika kita merespon, maka amigdala kita bekerja. Nah, ketika amigdala kita itu bekerja, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah hormon kita menjadi naik. Kita tingkat stresnya tinggi. Ujung-ujungnya karakter kita menjadi karakter yang negatif. Dan ketika terjadi secara terus-menerus, marah, maka kita akan cepat emosi karena high tension. Dia akan jadi karakter. Maka ketika kita dipotong orang, tetap pikir dulu, oh iya ya nggak ada apa-apa kok. Oh iya aku juga nggak terlambat kok. Oh iya saya juga nggak kenapa-napa kok. Kecuali kapan kita harus bertindak? Kecuali kalau memang tabrakan. Terjadi tabrakan, kita turun dulu. Apa yang kita lakukan? Proses berpikir lagi. Jangan bereaksi. Mobil mahal ini. Ya kan? Jangan selalu memberikan reaksi. Mobil mahal ini. Pakai mata. Jangan. Karena orang yang terlalu sering marah, itu pada dasarnya dia kelihatan menang, tapi harga dirinya ambruk. Diam dan tenang, itu bukan karena kita nggak ngerti apa-apa. Diam dan tenang sejenak, itu tanda kita ada proses berpikir. Diam bukan berarti bisu, tapi bertindak dalam keheningan. Sehingga orang itu irtifa, kita menjadi tinggi derajatnya di hadapan manusia. Jadi orang yang disegani bukan ditakuti. Karena kalau kita selalu bicara terus aja gegas, terus aja ngegas, maka kita nggak akan disegani, malah yang kita lakukan tidak akan membawa efek apa-apa. Nah contoh, ngefek nggak sama kita? Contoh Bude. Ada yang bilang sama Bude pendek, boleh, pade, tasale, jahat Bude. Apa sikap Bude? Jangan memberikan reaksi, nggak perlu Bude. Pikir dulu. Saya dibilang pendek, ada ngefek nggak ya? Berkurang rezeki juga nggak? Ada ngefek nggak ya? Saya tetap makan, nggak ada masalah. Ada efek nggak ya? Ya enggak, karena saya tetap bisa ibadah. Ada efek nggak ya? Enggak ada, demi Allah nggak ada. Cuman kenapa dia menjadi berefek? Karena kita melakukan reaksi. Apa saja ngomong-ngomong aku pendek? Lah memang iya. Makin sakit hati kan? Aku kan gak pendek beneran. Coba aja ukur. Makin sakit hati kan? Makin sakit hati. Setiap ibu membalas sebuah kezoliman orang hanya akan membuat ibu semakin terzolimi. Mau gak saya ini? Kalau saya, Bude diam, saya mana ada lawan. Bude pendek, bule, padeknya diam aja. Apalagi mau saya bilang, Bude sombong, diam dia. Mana ada lawan. Sementara orang-orang zolim, dia butuh lawan. Kalau kita gak lawan, dia mau lawan sama siapa? Maka masalah akan mereda. Itulah kekuatan diam. Ibu bertengkar dengan suami.
Masuk Pak Eko ya. Nah, gimana Ustazah? Oke. Oma aman ya? Oma aman. Oke. Enggak ada lawan ya. Contoh Bu. Misalnya ibu dimarahin suami. Ibu ini gak becus. Gak bener. Itu aja gak bisa. Rumah berserak. Apa sikap ibu saat itu? Jujur aja jujur. Diam. Ya enggak cair ampun. Kalau diem tinggi ilmunya tuh. Nah. Oke. Banyak orang akan menyatakan amigdalanya langsung kerja. Kan gitu cerita kita tadi. Amigdalanya langsung kerja. Nggak ada berhenti-berhenti yang bohong ngerajuan kok do. Memang udah aku bersihkan rumah nih. Tapi anak bersera-sera. Abang naruh celana tak pada tempatnya. Coba rapi semuanya. Nggak akan aku kayak gini. Ketika kita ngegas, amigdala reaksi dari suami naik lagi, betul? Dia kan harus melindungi dirinya terus ini, si kepala otak ini. Aku pagi-pagi pulang malam, aku pula disalahkan. Tuh. Dia amigdalanya bekerja. Amigdala orang sebelahnya, iya, makanya kalau pergi pagi pulang malam nggak tahu apa-apa ya diam. Terus si suami akan mengungkapkan kata yang lebih menyakitkan lagi. Sama aja kamu sama mamamu. Mama aku dihina, mama abang juga. Sampai kemana-mana kan. Paham gak Uze? Sampai kemana-mana. Sampai keluargamu miskin, keluargamu susah. Sampai kalimat-kalimat yang sering saya dengar itu. Kenapa? Karena protek amigdalanya bekerja. Jadi harus ditekan. Sampai nanti perkelahiannya ujung-ujungnya. Pailah ke rumah orang tuamu. Talak ujung-ujungnya. Cuma karena nggak bisa menekan daripada amigdala. Sekarang coba memberikan respon, jangan bereaksi lebih cepat. Tidak usah gerasak gerusuk ketika ada stimulus. Jarakkan, berikan jarak antara stimulus dan respon. Mama ini nggak beres di rumah, tenang dulu. Karena ibu balas, dia akan lebih menyakiti kita. Orang yang menyakiti kita, menzolimi kita, makin kita balas, dia akan makin bekerja lebih kencang untuk menyakiti kita lagi. Daripada kita dengar kata-kata yang lebih beragam lagi, lebih baik kita diam dulu. Tadinya dia ngomongnya cuma gitu doang. Ujung-ujung udah sampai ke mama-mama, udah sampai ke mana-mana, udah sampai ke semua binatang dikeluarkan. Nah, kenapa amigdalanya yang bekerja? Nah, jadi jangan cepat memberikan reaksi pada sebuah stimulus. Saya udah cerita kepada jemaah. Ketika kita dimarahin oleh suami misalnya kayak gitu ya. Atau dilawan oleh anak misalnya. Atau dilawan oleh teman misalnya. Atau dilawan oleh tetangga misalnya. Atau dikasih tekanan dalam berbagai macam bentuk misalnya. Ya, ketika kita cepat memberikan reaksi, khawatirnya reaksi kita menjadi bumerang bagi kita. Nah makanya saya... dan kalau seandainya ibu misalnya dimarahin oleh suami, semuanya nggak akan ada yang benar. Ibu dilawan oleh anak, nggak bakal yang benar. Saya berantem dengan kalian ini bantah-bantahan, nggak bakal. Karena dua-duanya amigdalanya bekerja untuk melindungi diri dan merasa benar. Iya kan? Nah sekarang misalnya ibu punya suami ibu marah sama ibu nangis. Apa kata dia? Supaya dia tidak dikira menzolimi, proteksi diri dia, cengeng. Baru digituin aja nangis. Ibu nggak nangis, lalu ibu pergi ke dalam kamar aja. Pergi ke dalam kamar, apa kata ibu? Kalau dia lakinya nangis. Ya. Ibu pergi ke kamar, apa dia bilang? Itu aja ngunci kok di kamar, kata dia. Kita melawan, pandai melawan. Engkau yang salah, engkau yang melawan. Atau ibu misalnya sekedar main HP aja, nganga-nganga ibu. Ibu main HP. Udah aku ngomong main HP aja. Coba, menangis butuh energi. Masuk ke kamar butuh energi. Kemudian ketakutan butuh energi. Kemudian ibu kalau marah balik butuh energi. Atau kalau sekedar ibu pergi jalan-jalan kemana-mana butuh energi. Dan semuanya itu menjadi salah. Sementara diam tidak perlu energi. Jadi energi yang paling rendah
untuk dikeluarkan adalah tidak memberikan reaksi. Walaupun tetap disalahkan Bude. Tapi dia nggak dapat lawan. Dia mau kasarin kayak gimana lagi. Orang kita juga nggak membantah. Sama teman juga kayak gitu. Ya ibu difitnah. Ibu digosipkan. Ibu misalnya dianggap mencuri padahal enggak. Dianggap ngapain padahal enggak. Maka yang dilakukan adalah berikan energi yang paling rendah. Nah, setelah Bude diam, ambil nafas, baru memberikan respon. Responnya bisa macam-macam. Contoh kalau dia suami, tentu bahasa kasih sayang. Nggak capek marah-marah dari tadi bang. Nggak sasa angok bang. Orang sekarang nggak lagi ngomong nih. Atau anak melawan. Nggak capek kamu kayak gitu. Kita yang bekerja bukan amigdala lagi. Amigdala kita udah slow down. Jangan cepat memberikan respon. Cepat-cepat kali hidup nih. Santai aja lah. Nah, misalnya ibu lagi rapat. Ada kawan menyinggung. Tahan dulu bu. Atau maaf. Di depan pengajian. Ibu dipermalukan oleh orang. Kan ada tuh ibu-ibu yang rapat-rapat ya. Lagi di depan pengajian ditunjuk-tunjuk. Kamu sebagai bendahara. Nggak bagus. Jangan merespon. Karena kalau ibu merespon, ibu menjadi rendah. Tenang aja, orang sekarang udah tahu kok mana yang benar, mana yang salah. Sekarang orang udah tahu mana yang pelaku, mana yang korban. Orang sekarang udah cerdas. Nggak perlu kemudian ketika kalian ini bendahara tapi nggak amanah. Terus kalian ini membantah. Ketika kalian ini membantah, orang jadi menilai. Diam itu harga diri bu. Diam itu respon. Kamu kok nggak merespon sih? Diam aku adalah respon. Nah ketika kalian ini dalam situasi yang sangat panas, biarkan mereka yang menilai. Kelihatannya yang nggak benar siapa? Yang menghina bu. Di mana-mana kalau terjadi hina menghina, yang nggak benar tuh yang tukang hina. Di mana-mana kalau terjadi kezoliman dan fitnah, orang tahu yang salah itu si tukang fitnah. Oke, bisa tuh bu. Insya Allah. Ini sama anak yang berbalas pantun. Sama anak berbalas pantun nggak boleh. Karena kata-kata ibu-ibu tuh doa. Mama jahat, kau apa lagi? Mama jahat, kalau kayak gini kau takkan nikah-nikah kau. Jadi, ucapan orang tua. Ya kan? Maaf, solusi terbaiknya diam aja lah Ustazah ya. Untuk Untuk awal supaya tidak memberikan reaksi, maka tahan. Sebenarnya bukan sekedar diam, tapi menahan diri. Saat kita terluka, tahan dulu diri kita. Bu, saya berani ngomong loh sama ibu. Emangnya kalau kita diapa-apain, ngefeknya apa? Kan cuman sakit hati kan bu? Ibu dibilang sok alim, efeknya apa bu? Nggak ada. Saya dibilang sok pinter, apa ruginya saya dibilang sok pinter? Misalnya nih, ada yang bilang misalnya saya sombong. Ruginya apa untuk diri saya? Kalian ini bilang, Kak Ustazah Nelani sombong. Saya ada ruginya nggak? Nggak ada bu. Dibilang Ustazah Nelani makin lama makin nggak jaleh. Ada ruginya nggak? Terus kenapa kita harus merespon sesuatu yang nggak terlalu penting bagi kita? Apalagi itu datang dari orang-orang yang sekarang ibu dibilang sama suaminya, mama nih nggak becus, mama nih misalnya makin lama makin cuek. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bukan memberikan reaksi. Papa juga cuek, tapi berpikir kalau kita salah kita perbaiki, itu respon kita. Kalau kita benar maka kita abaikan dan kita maafkan. Oke? Clear? Apa tadi kata kuncinya? Manusia punya nafsu amarah. Yang kedua bahwa dalam otak kita ada kelenjar namanya amigdala. Amigdala itu dia selalu memproteksi, melindungi diri kita. Makanya
dalam perkara-perkara yang besar, misalnya ibu masih di kantor, ibu dituduh mencuri, nggak usah klarifikasi ke semua orang. Karena nggak semua orang juga percaya sama klarifikasi ibu. Kalau mau klarifikasi kepada pengambil keputusan aja. Itu pun kalau dipanggil. Kalau nggak dipanggil nggak usah. Kak Via dibilang misalnya ngapain kayak gitu. Baru satu orang cuman yang ngomong. Kak Via tuh nyuri. Cuma saya ngomong. Kak Via-nya udah gerasak gerusuk. Dia kumpulkan seluruh anggota Nurul Mawaddah. Saya minta maaf. Ustazah Nela bilang saya mencuri. Padahal saya tidak ada mencuri. Yang nggak tahu malah jadi tahu loh. Dan yang jadi tahu ini belum tentu percaya juga dengan klarifikasi Kak Via. Paham? Tapi dalam Islam kan ada tabayun. Tabayun itu kalau merugikan kita. Tabayun klarifikasi itu kalau merugikan kita. Menekan kita, mengancam kehidupan kita. Anak kita mau dimutasi. Suami kita mau pindah kerjaan. Suami kita jadi di PHK. Selesaikan sampai titik darah penghabisan. Tapi kalau sesuatu yang sifatnya sepele, antrian dipotong, mobil kita dipotong, kita cuma diklakson orang, cuma macet, cuma dibilang sedikit sok alim, sedikit sok pintar, ngapain sih harus direspon? Nggak ada gunanya. Diam semua. Gimana? Paham? Apa? Ina kan dulu sering main di situ gitu kan. Hah? Ada lah di sini ada lah Ina dekat sama orang. Jadi Di sana. sekarang tuh Ina udah jarang main, sering di rumah. Tapi orang tuh merasa kayak ada Ina ada tersinggung sama dia. Padahal Ina kalau apa nanti ada buat apa tetap Ina antar. Tapi Ina untuk duduk main lagi enggak. Tapi orang tuh kayaknya jadi kayak salah tingkah sama Ina. Baikkan. Tapi Ina gak pernah klarifikasi gitu. Cuma Ina bilang lagi betah di rumah. Kenapa Bu nggak mau duduk? Pengen duduk di rumah, Ina bilang aja untuk Korea, Ina bilang gitu. Kenapa Bu Ina nggak mau duduk sama dia? Kadang secara tidak langsung orang tuh nanti nanya-nanya, tapi nanti kita ceritanya ke ibu juga, tiawa tercurhat juga, gitu kan. Jadi lebih baik pendamnya sendiri kan, namanya itu pasti dah gitu aja gitu. Jadi nada menghindari, jadi nada lebih baik sekarang pendam sendiri gitu. Cuman yang orang tuh ngira Ina tuh nggak mau main lagi sama dia, padahal Ina baik aja, masih ada apapun Ina respon, cuman untuk duduk lagi situ enggak. Karena dia apa tadi? Karena secara tidak langsung nanti kita cerita. Ceritakan Ina, orang. Ina pun akhirnya ingin tahu. Gosip. Ina pun ingin tahu. Jadi akhirnya gitu. Ina pun tercerita lah di Rina gitu. Gimana tuh cara? Baik. Kita memilih mau berteman dengan siapa itu pilihan. Duduk dengan siapa itu bukan kewajiban. Ketika kita menjaga jarak dengan seseorang dengan alasan maslahat ya. Alasannya adalah misalnya kita takut gosip, kita takut dosa, atau semata-mata karena males aja. Nggak apa-apa kok, kita nggak harus dekat dengan banyak orang. Saya lagi malas ketemu orang, emang kenapa sih? Kan kita nggak harus dekat dengan banyak orang. Terus pada akhirnya mereka menganggap ibu menjauh dari mereka. Nggak apa-apa juga anggapan itu, karena kenyataannya kan ibu mau menjauh kan. It's okay, nggak ada masalah. Kita lebih suka menghampiri kayak gini, kita jumpa kawannya sekali seminggu. Udah suka gitu lagi Iya, sekarang. nggak ada masalah Bu. Tidak usah berharap orang lain itu semua positif ngelihat kita. Karena pandangan positif dia pun gak ngefek juga bagi kita. Mau pandangan negatif pun gak ngefek juga bagi kita. Gak ada masalah. Yang penting secara pribadi kita tetap silaturahmi. Secara pribadi kita tetap berbagi. Udah, itu aja. Jangan jadi orang yang people pleaser. Apa itu people pleaser tahu? Pernah dengar people pleaser? Hal mustami'. Ya, jadi begini ya, bahasa kampung saya itu. Pernah nggak ibu seperti ini? Bude, nanti ke rumah saya ya. Lihat nanti ya. Paling Bude lagi males aja, capek kerja. Hei, yuklah Bude, ke rumah lah sebentar nyoh. Nggak enak, pergi juga akhirnya. Pernah? Kadang juga ini Ustazah, nanti aku pergi ke situ. Aku ada juga kayak gitu. Ya. Nanti kalau pergi pastilah ngibah, nanti enggak karena yang itu jelas ngibah. Jadi kita hindar. Aku sering kayak gitu Ustazah. Ayo ke sini Bude, aku udah yakin tuh enggak ada ngumpul. Ayo sampai kita aku banyak kerjaan kamu bilang kan. Aku udah yakin tuh pasti ngibah itu. Iya. Aku menghindar itu aja kalau aku. Ya, sebenarnya sebelum saya lanjutkan ke people pleaser, kalau kita nggak bisa pergi, diajak sama teman, terus kita nggak mau pergi, kita nggak perlu bilang saya lagi banyak kerjaan, saya mau nonton Korea, nggak perlu ngasih alasan.
nggak perlu, saya nggak bisa gitu. Enggak bisa sama dia. Asal nanti jadi bohong. Iya. Iya, nggak usah bohong, Bu. Kayaknya susah kali lah hidupnya. Selalu mikirin orang. Selalu mikir, jadi gini. Kemarin ada yang nanya, persis kayak pertanyaan Bude. Ustazah, saya tuh ada uang. Ada orang yang minjam uang ke saya. Saya nggak mau minjamin ke dia. Karena menurut saya dia nggak amanah. Saya bilang apa harusnya? Bu, saya lagi nggak bisa minjamin. Itu aja Ustazah. Iya. Kalau dia tanya kenapa? Nggak ada kenapa-napa. Memang maaf aku lagi nggak bisa minjamin sekarang. Alasannya apa? Kenapa harus ngasih alasan sama dia? Kan nggak ada kewajiban. Nanti dia nggak mau lagi teman sama saya Ustazah. Kita cuman kehilangan dia. Nggak apa-apa kehilangan teman yang maksa. Kita nggak kehilangan uangnya dan tidak kehilangan dosa. Dan kehilangan dosa karena kita udah berdusta. Kenapa sih apa-apa harus ada alasan? Sis diajak sama teman ngopi yuk. Aduh aku nggak bisa. Ngapa? Aku mau diajak sama suami aku. Aku mau gini. Ngapain sih harus bohong-bohong? Tinggal bilang lagi nggak bisa. Udah selesai. Kenapa nggak bisa? Iya aku lagi nggak mau keluar. Loh dia marah. Ibu bilang jalan sama suami pun bisa jadi dia marah. Suami taruh mah. Kita udah bohong-bohong belum tentu dia percaya. Oke, ya. Oke. Bu, bagi saya it's so simple sih. Kalau saya tidak mau hadir kepada satu tempat, saya bilang, ya saya lagi nggak bisa. Kenapa Nelko nggak mau? Ya lagi nggak mau aja. Kamu berarti nggak nyaman nih sama kami? Nggak juga kok. Nggak usah harus saya bohong-bohong, saya harus kajian, saya harus gini, saya harus menghafal, saya harus ini menjadi. Nggak usah. Jadi banyak kali dosanya rasanya. Setiap orang meminjam uang kita harus bohong. Setiap orang mau ngajak kita keluar kita nggak mau harus bohong. Setiap orang mau mengajak waktu kita harus bohong. Banyak kali rasanya dosa kita ini. Ibu mau bohong pun belum tentu juga dia pro. Kenapa sih harus mengungkapkan alasan? Makanya betul kata baginda Nabi, tema kita hari ini, faliyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong ya udah diem. Nggak perlu dijawab semua pertanyaan, nggak perlu dijawab Bu. Nggak semua pertanyaan harus terjawab, nggak. Nah ya, kan nggak harus terjawab. Kenapa nggak mau ngumpul sama aku? Kamu nggak suka ya sama aku? Enggak kok. Marah kamu sama aku? Enggak. Nggak percaya aku demi Allah aku nggak marah. Udah nggak usah ngarang-ngarang. Aku lagi kerja di rumah ini kata Bude. Aku lagi dipanggil sama Pak D. Aku lagi di ini kan bohong. Iya. Kalau lagi nggak bisa, ya aku lagi nggak bisa. Udah. Jangan bikin dosa-dosa lagi dengan bohong-bohong. Kenapa nggak bisa? Sering kan terjadi kayak gitu? Ingin pokoknya amigdalanya tuh kerja, ingin orang nggak boleh mandang jelek ke kita, ingin semua orang itu memproteksi diri kita biar kita nggak dibilang malas ketemu dia. Itu semua amigdala yang bekerja dan harus dilatih, ditekan. Jangan cepat-cepat merespon. Ibu, kadang-kadang ada orang diajak teman makan bakso, dia nggak mau, mikirnya lama. Aku bilang apa ya? Aku bilang apa ya? Aku bilang apa? Aku nggak bisa. Nur Mawadah ngajak jalan-jalan ke Ulu Kaso. Bu Des kali ini nanya, aku bilang apa ya kalau aku nggak bisa? Aku bilang apa ya aku nggak bisa ya? Bilang apa ya nggak enak aku ya? Iya kan, ngapain? Saya nggak bisa. Kenapa? Aku lagi nggak pengen jalan-jalan aja udah. Apa susahnya? Emang salah nggak pengen jalan-jalan? Tidak semua hal harus dijelaskan. Tidak semua hal harus memuaskan orang. Ke sis, aku tuh bukan gak mau lo pergi sama sis, tapi aku tuh lagi ada kerjaan sis. Percaya ya sis sama aku sis. Sis, aku tuh banyak banget loh. Gak perlu kan dijelaskan. Agar sis percaya sama saya. Tidak perlu Bu. Itu amigdala, ingin menang, ingin dianggap oke, proteksi biar gak dianggap bohong, memproteksi diri biar dianggap tetap baik. Ngeflow aja Bu. Ibu baik pun akan ada orang anggap jahat Bu. Baik kita rendah hati dibilangnya, oh blow on kali. Kaya kita dibilangnya, oh cinta dunia. Susah kita dibilangnya, oh malas kamu nih.
Cantik kita dibilangnya sok cantik. Jelek kita tak rawat diri. Semua salah, Bu. Ngeflow aja dengan manusia. Letakkan manusia pada tempat yang semestinya. Jangan banyak bohong-bohong hanya ingin mengambil perhatian manusia. Cantik ya bajunya sis. Biasanya. Bisa jadi, bukan sis ya. Bisa jadi ingin dianggap rendah hati. Cantik bajunya sis. Alhamdulillah aku suka. 2 juta nih. Oh kok 2 juta nanti saya dianggap sombong saja. Repot lagi. Kalau 2 juta nanti saya dianggap sombong. Repot lagi, mikirin orang lagi. Di rumah aja lah Bu, kalau ibu masih kayak gitu. Itu semua kerja amigdala. Jadi harus dikontrol, ditekan. Kalau ada stimulus, tahan dulu, jangan cepat merespon. Ya, tidak perlu kita itu dianggap baik oleh semua orang, dipercaya oleh semua orang, tidak perlu. Oke? Terakhir yang ketiga. Pertama apa tadi? Tadi itu nggak ada itu, ya nggak ada 1, 2, 3. Itu respon ketika ada orang yang ini kita ya. Dan kemudian terakhir saya mau sampaikan tentang makna diam ini. Bahwa ada dalil wajadilhum billati iya ahsan. Bahwa bantalah orang itu dengan bantahan yang baik. Jadi tidak ada orang yang dimarahi itu bisa menangkap informasi dengan baik. Ini udah saya sampaikan sekitar 2 tahun yang lalu. Marah itu ketika kita memarahi orang, orang tidak akan bisa berubah. Orang tuh bisa berubah kalau suka sama kita. Ustazah kok ngomong kayak gitu sih? Orang bisa berubah kalau yang ngomong tuh orang yang dia suka. Saya ngomong lagi ya. Orang itu bisa berubah kalau yang ngomong itu orang yang dia suka. Ustazah kok bisa ngomong gitu? Ada dalilnya. Innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan patuh kepada orang yang dia sukai. Ya. Faktanya begitu. Jadi orang yang marah gak bakal didengar. Hanya orang yang disukai yang bakal didengar. Innal muhibba lima yuhibbu muti'un. Orang yang menyukai akan patuh kepada orang yang disukainya. Maka jadilah orang yang disukai, bukan orang yang pemarah. Supaya apa yang kita omongkan itu didengar oleh orang lain. Itu kunci yang orang banyak gak tahu. Marah itu akan membuat semua orang tidak mendengarkan kita. Dan kalau kita dicintai, kita disukai, orang akan dengerin kita. Ini yang orang gak tahu nih. Ibu dengan anak gitu ya. Mau jadi ibu yang pemarah atau jadi ibu yang disukai? Kalau jadi ibu yang pemarah, Hana cuma akan bilang, ketika dia dimarahi, adrenalinnya nggak stabil. Guguk. Dia cuma dapat sakit hati, dia nggak ngerti informasi. Pernah dulu waktu sekolah ketemu dengan guru yang killer, dosen yang killer, nangkap nggak pelajarannya? Nggak nangkap, nengok muka dia aja adrenalin kita udah bob. Tapi pelajaran susah. Fisika, kimia, susah. Tapi suka kita dengan gurunya itu. Senang kita sama dia. Pelajarannya susah, gampang masuk. Saya belajar fisika, dulu gampang banget. Kimia, gampang banget. Karena gurunya baik, santun, persuasif, nggak marah. Saya orang Indonesia, hari-hari pakai bahasa Indonesia. Dulu bahasa Indonesianya killer. Bisa saya nggak ngerti padahal bahasa saya. Paham saya ini? Hapulan ya awalan ter nggak ngerti. Jadi kalau mau didengar oleh suami, kalau mau dipatuhi oleh anak, kalau mau didengar oleh teman-teman, jadi orang yang disukai, bukan orang yang suka marah-marah. Semakin kita marah, semakin orang nggak bakal dengerin kita. Titik. Karena orang yang didengar hanyalah orang-orang yang disukai aja. Kalau kita suka dengan suami, kita dengerin dia. Kalau kita nggak suka apapun kata dia, kita nggak akan mau, betul? Maka sukalah dengan orang-orang yang beriman. Supaya kita suka dengan apa yang dia sebutkan dan kita lakukan apa yang dia kerjakan. Makanya cintai orang-orang yang beriman. Karena orang beriman tuh akan selalu ngomong baik yang kita akan ikut dia. Dan orang yang tidak beriman akan selalu mengajak kita kepada keburukan dan kita akan ikut dia. Maka kalau punya teman-teman yang tidak baik, suka nongkrong, suka ngopi, kita sayang sama dia, kita ngikut. Karena kita sayang, bukan karena kita suka ngopinya. Tapi kalau kita punya orang-orang yang beriman, lalu kemudian dia ajak kita ke masjid, dia ajak kita ibadah, dia ajak dia kepada kebaikan, kita ngikut. Jaga lisan, jangan jadi orang yang pemarah.
Orang yang pemarah tidak punya harkat, hilang martabat. Orang nggak akan percaya dia, tidak akan dengarkan dia. Dia susah untuk menginjeksikan pendapat dia kepada orang. Tapi kalau jadi orang yang santun, slow, menghargai orang lain, disukai, dia nggak perlu marah, omongan dia didengar. Mau yang mana? Mau yang mana? Yang mau didengar. Dah, mulai hari ini, kalau mau didengar orang, jangan marah-marah. Masya Allah. Susah nampak ya. Karena suami takut Stres pengajian ya. Saya pernah hari-hari tinggal dengan ponakan selama 2 tahun. Kalau ibunya manggil, nak, selengene dia. Saya manggil, Bi, Bob langsung berdiri. Apa Mi? Kakak saya langsung begitu. Kenapa? Kok kayak gitu? Umi kamu dengar, ibu nggak dengar. Cuma saya yang tahu jawabannya Bu. Kata saya, apa deh? Saya nggak pernah marah. Saya cuma bisa ngomong baik-baik. Ingat ya nak, maghrib udah di rumah. Mau kamu main layang, mau kamu mau main robot-robotan, maghrib di rumah. Ibunya nyuruh pulang maghrib. Maghrib. Dengar mobil